Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai ajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing ya. Berdoa. Doa selesai. Ya. Meskipun kita dalam masa pandemi seperti hari ini ya, seperti sekarang ini, kalian harus tetap semangat ya, tetap belajar di rumah dan ikuti aturan protokol kesehatan ya. Jika kalian misalkan ke sekolah, sebelum masuk seperti tadi cuci tangan terlebih dahulu dan setelah masuk dalam kelas pakai masker ya. Kalau misalkan punya buzzer, kalian pakai buzzer ya. Saya akan mengabsen ya. Kalian satu persatu ya. Muhammad Nuruddin Santoso Hadir. Siti Wulan Malida Hadir. hadir semua ya. Iya, Pak. Pada hari ini ya kita akan mengulas mengenai pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita nyampe materi apa kemarin? Yaitu mengenai Laporan hasil observasi. laporan hasil observasi itu apa? Teks yang mendeskripsikan atau mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan hasil observasi atau pengamatan ilmiah dan sistematis dengan menggunakan analisis yang kredibel. Iya. Kalau observasinya sendiri pengertiannya apa? Pengamatan. Bagus sekali. Jadi teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berisi tentang pemaparan hasil suatu pengamatan suatu objek ya. Bagus ya. Baik anak-anak, sekarang saya memiliki ini semuanya namanya apa? Peralatan tulis. Peralatan tulis yang terdiri dari apa saja? Buku, pensil, lipet, pulpen, pulpen penghapus. Iya. Ini namanya Hanya penghapus digunakan untuk menghapus tulisan kita yang salah. kalau ini namanya Pulpen gunanya untuk mencatat materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, semua itu adalah mengenai deskripsi dan teks observasi ya. Deskripsinya apa? Deskripsinya ini yang tadi sudah kalian jawab. Ini adalah deskripsi ya. Pensil tujuannya digunakan untuk gini. Ballpoint digunakan untuk ini. Penghapus digunakan untuk ini. Ini adalah semua adalah deskripsi. Sedangkan untuk teks laporan hasil observasinya, kata umumnya itu adalah peralatan tulis yang terdiri dari berbagai macam. Ada buku, ada titik, ada pensil, ada penghapus dan lain sebagainya. Ya, paham? Paham, Pak? Pada hari ini ya kita akan membahas ya mengenai menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan ya. Di sini indikator pencapaian yang harus kita penuhi, satu yaitu menjelaskan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua yaitu menjelaskan dan membandingkan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi tadi yang sudah kalian simpulkan tadi itu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah siswa mengamati PowerPoint nanti yang saya tampilkan ya tentang struktur teks laporan observasi, siswa dapat mengklasifikasikan 3 macam struktur dan kebahasan teks laporan observasi dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa menyimak video yang ditayangkan tentang perbedaan teks laporan observasi,
Dan teks deskripsi, siswa dapat menjelaskan dan membandingkan kalimat teks laporan observasi dengan teks deskripsi dengan benar. Ya, pada hari ini ya kita akan melihat mengenai teks laporan hasil observasi ya. Jadi nanti saya mempunyai 2 link YouTube yang nanti saya akan bagikan ke grup WA. Nanti tolong kalian perhatikan dengan seksama ya video yang saya putar, karena setelah video yang saya putar nanti saya akan memberikan LKPD ya kepada kalian ya yang harus kerjakan ya. Sebelum saya memberikan LKPD, nanti kita akan membentuk suatu kelompok ya untuk mengerjakan LKPD itu. Nanti setelah LKPD itu selesai kamu kerjakan, nanti kita akan mempresentasikan ya hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan. Sebelum LKPD saya bagikan ya, kalian perhatikan video berikut ini ya. Tolong diperhatikan dengan seksama video berikut ini. Seperti apa sih ciri teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama yaitu objektif. Objektif itu berdasarkan pengamatan. Jadi apa adanya, tidak didasarkan pendapat penulis. Misalnya teks tentang pencaksilat. Dari teks tentang pencaksilat ini yang dibahas misalnya apa itu pencaksilat, cirinya bagaimana, kalau ada tingkatannya seperti apa, kegiatannya itu bagaimana, dan apa. Saya berdasarkan video yang sudah saya putar, mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang dipertanyakan. Tidak ada, Pak. Paham? Paham. Jadi kalau misalkan sudah paham ya, nanti kita lanjut ke video yang selanjutnya. Kalau perhatikan dengan seksama video. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi tentang mengerti, ya kan? Kemudian kamu melakukan pengamatan tentang suatu hal, benda, orang ataupun tempat. Nah, sebenarnya teks laporan hasil observasi itu hampir mirip dengan satu teks, yakni teks deskripsi. Nah, kalau misalnya teks deskripsi, saya yakin kalian sudah tidak asing lagi ya. Deskripsi artinya adalah menggambarkan secara detail, ya, menggambarkan secara detail. Kemudian, untuk mengetahui perbedaannya, saya beri contoh ini. Ya, contoh yang pertama adalah tentang teks deskripsi. Jadi ada gambar, mungkin nanti ada tampilan gambar di sini, gambarnya adalah kucing. Nah, untuk teks deskripsi, kalau kucing, contohnya adalah saya memiliki seorang kucing, saya beri nama Hedi, kemudian dia memiliki bulu berwarna biru di sekujur tubuhnya, tetapi untuk bagian perut bulunya berwarna putih. Kemudian di lehernya itu ada kalung yang berbentuk lonceng. Kemudian ketika saya menemukannya pertama kali, saya melihatnya keluar dari laci meja belajar saya. Nah, Heli ini setia dengan saya, kemudian sering membantu saya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama ketika saya dikerjai oleh teman-teman saya. Itu adalah salah satu contoh teks deskripsi. Adalah teks laporan hasil observasi. Nah, untuk contoh teks laporan hasil observasi sama-sama tentang kucing. Contoh teks laporan hasil observasi adalah di sini ada kucing. Disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nama ilmiahnya adalah Felis silvestris catus atau Felis catus. Adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan. Nah, jadi sangat berbeda sekali antara teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Nah, dari dua contoh tadi, kira-kira kalian bisa tidak ya mengetahui apa perbedaan dari kedua teks tersebut. Nah, yang pertama tadi, kalau teks deskripsi itu bercerita tentang
materi yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Ya. apa tujuan ditulisnya sebuah teks hasil observasi? Tujuan dari teks laporan hasil observasi itu adalah untuk membantu kita, mempermudah kita dalam proses pembelajaran, ya. Tujuannya adalah mempermudah kita dalam mengklasifikasi suatu objek, ya. Jadi nanti di situ kita juga akan menjelaskan mengenai objek-objek yang kita klasifikasi berdasarkan persamaan ciri, ya. Itu adalah tujuan dari teks laporan dari hasil observasi. Nah, ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Apa sifat-sifat teks laporan hasil observasi? Sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi, sifat-sifatnya, sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi yaitu berisi tentang pernyataan umum, lebih ke umumnya, ya. Terus persamaan ciri, ya, atau berdasarkan persamaan jenis tertentu, ya, bisa berupa objek yang kamu amatilah, ya. Nah, seperti itu. Terus lebih detailnya, ya, itu lebih intinya lebih ke menekankan pada pernyataan umumnya lebih ditampilkan daripada terkhususnya. Contoh, ya, contoh tadi kita kembali ke awal. Tadi saya memegang pensil, bolpen dan lain sebagainya, buku, ya. Semua itu adalah termasuk dalam perlengkapan sekolah atau peralatan tulis, ya. Peralatan tulis adalah suatu peralatan yang harus dimiliki oleh sebuah siswa. Peralatan tulis terdiri dari sekian, ya. Dari ini itu, ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Tadi saya sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan teks laporan hasil observasi, ya. Berdasarkan video yang sudah saya putar, nanti, ya, saya akan memberikan LKPD pada hari ini. Saya akan memberikan LKPD yang harus kamu kerjakan. Tapi sebelum itu nanti kita bentuk menjadi 3 kelompok, ya. Jadi 3 kelompok nanti kita akan bentuk. Nah, setelah itu nanti kita akan berikan LKPD. Setelah LKPD yang sudah saya berikan nanti dikerjakan bersama. Nanti saya akan kasih nilai, ya, terkait dengan cara kerjasamanya seperti apa, keaktifan seperti apa, ya. Terus interaksi dengan sesama teman seperti apa, semuanya akan saya nilai, ya. Terus setelah itu nanti waktunya presentasi untuk menampilkan apa yang sudah kalian kerjakan ke depan ke kelas, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi saya hitung, ya, 1, 2, 3, ya. 1 kumpul 1, 2 kumpul 2, 3 kumpul ke 3, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Yang 1 kumpul ke 1, yang 2 kumpul ke 2, yang 3 kumpul ke 3. Saya akan bagikan LKPD ini. Setelah itu nanti kalian kerjakan di kelompok. Kalian diskusikan, ya. Kalau misalkan kalian tidak paham, ajukan tangan, ya. Pak, saya bertanya, atau Pak, saya tidak paham dengan ini, ya. Nanti ajukan tangan, nanti saya akan datang untuk memberikan solusi atau menjelaskan mengenai permasalahan yang belum kalian pahami, ya. Seperti itu, ya. Ya. Jadi saya kasih waktu 15 menit, ya, untuk mengerjakan materi ini, ya, mengenai LKPD ini maksud saya, ya. Jadi kalian kerjakan LKPD ini, ya. Nggak bisa mengerjakan ajukan tanpa, tolong saya dibantu ini, seperti itu, ya.
Dan kalau misalkan kurang jelas, kalian juga bisa melihat LKS ya, melihat LKS. Kalian bisa membuka LKS ya. Kalian yang lainnya juga bisa membuka LKS ya. Kesimpulan umumnya itu seperti apa ya, pernyataan umum ya. Kalau yang deskripsi bagian itu adalah merinci tentang akan menjelaskan secara rinci tentang keadaan suatu objek. Yang nama suatu objek itu cuma satu objek yang kamu amati ya. Terus kalau kesimpulan adalah ringkasan dari apa yang sudah kamu pelajari, itu adalah kesimpulan. Terus ciri bahasa ya, kalau pernyataan umum biasanya iyalah, adalah, dan lain sebagainya. Kalau misalkan bagian terdiri dari, nah itu ada yang ditanyakan? Saya mau tanya. Gimana? Ciri bahasa. Definisi umum ciri bahasanya adalah apa? Definisi tentang apa? Definisi umum itu seperti ini. Seperti iyalah ya. Ciri definisi umum itu lebih ke umumnya ya, umumnya. Ciri-cirinya adalah ciri bahasanya menyatakan iyalah, adalah, dan lain sebagainya ya, yaitu ya deskripsi bagian terdiri dari ya seperti itu. Kesimpulan ciri bahasanya, kesimpulan ya, kesimpulan adalah ciri bahasanya seperti apa ya, merupakan ya, dan lain sebagainya ya. Itu apa dia merupakan itu apa itu ya. Ya, kalau misalnya sudah selesai, sekarang waktunya untuk kita mempresentasikan ya mengenai hasil yang sudah kalian kerjakan dan yang sudah kalian diskusikan ya. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan laporan hasil observasi dari teks yang berjudul Pantai. Di sini saya akan memaparkan bagian-bagian LHO berdasarkan tema tersebut. Struktur, ciri isi, ciri bahasa, definisi atau umum gambaran, macam-macam pantai, ialah, adalah, deskripsi bagian, merinci tentang pantai. Landai memiliki pantai yang permukaannya relatif datar, terdiri dari kesimpulan di pantai
Nilai dasar terdapat berbagai jenis kelompok biotik dan abiotik merupakan definisi umum. 1. Berisi tentang pengetahuan pendidikan. Deskripsi baik. 2 dan 4. Berisi tentang pendidikan itu sangat dibutuhkan oleh generasi maju. Kesimpulan 5. Dan dengan adanya pendidikan kita lebih mengetahui banyak mengenai kehidupan. Objek yang dibahas: kucing secara umum, kucing khusus yang bernama Spico. Penggunaan istilah: menggunakan istilah teknis dan atau ilmiah, menggunakan istilah pada teknisi. Spico kucingku, menggunakan istilah-istilah umur. Penggunaan kata ganti orang. Teks laporan tidak menggunakan kata ganti orang. Kucingku, ibuku, Spico. Penggunaan bahasa: menggunakan kata sejenis yang menentukan jenis, menggunakan kata-kata khusus. Pola penyajian isi: disajikan secara umum, disajikan secara khusus. Sudah. Namanya siapa? Setiawan. Bagus. Nomor akun betul. Ya. Udah ya. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, apakah ada yang bertanya? Mungkin apa yang mungkin ada yang mau menambahkan? Iya. Namanya dulu, namanya siapa? Ella. Nomor absen berapa? Oh iya, nomor absen 6. Ya. Saya menambahkan tentang definisi umum. Tolong dicatat ya. Ya. Alasannya definisi umum karena memuat informasi umum. Definisi umum. Ya benar itu. Ya, bisa diterima. Ya, nomor 3 tolong ditambahkan ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya? Saya ingin Iya. menambahkan alasan dari deskripsi. Apa? Menambahkan? Ingin menambahkan Oh ya, alasan. namanya dulu. Nama saya Efisiali Ignasa Sabila, nomor 2. Nomor 2. Oh, ya, apa yang mau ditambahkan? Ingin menambahkan alasan deskripsi baik dan simpulan. Alasan deskripsi baik karena penjelasan rinci tentang sesuatu yang diamati dan dibahas dalam teks. Alasan simpulan: membuat ringkasan umum yang mencakup isi teks laporan hasil observasi secara keseluruhan. Iya, sangat bagus sekali ya. Untuk kelompok 3 bisa ditambahkan mengenai tambahan dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya, mengenai saran bisa diterima itu. Sangat bagus sekali ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas tambahan yang diberikan kepada kelompok 3. Jadi kelompok 3 nanti merevisi atau menambahkan kembali mengenai dari tambahan yang sudah disampaikan baik kelompok 1 dan kelompok 2. Nah ya, selanjutnya ya nanti saya akan memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah berlangsung ya, yang sudah kamu pelajari pada hari ini ya. Apa yang sudah kalian presentasikan ke depan kelas, sekarang waktunya kita merefleksi kembali apa yang sudah kalian pelajari ya. Jadi gilirannya sekarang itu saya yang akan bertanya kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi observasi tadi itu apa pengertian? Suatu pengamatan. Suatu pengamatan. Kalau teks laporan hasil observasi itu apa? Teks yang mendeskripsikan atau mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan hasil observasi pengamatan yang ilmiah dan sistematis dengan menggunakan analisis yang kredibel.
Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu seperti apa? Harus mengandung fakta, bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan, dan sajikan secara menarik baik dalam hal kata, bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Ya. Terus tujuan dari teks laporan hasil observasi itu apa? Menyampaikan informasi tentang konsep suatu apa sesuai fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil pengakuan sistematis dan analisis. Struktur laporan teks hasil observasi itu strukturnya bagaimana? Pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum, kedua deskripsi bagian, ketiga simpulan. Terus cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi itu seperti apa, yo? Nomor 1, membaca teks laporan hasil observasi secara keseluruhan. Kedua, mencatat gagasan utama. Ketiga, membuat reproduksi. Sudah, kalau gitu bandingkan ya, perbedaannya seperti apa ya antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Sekarang bandingkan. Teks laporan hasil observasi adalah laporan berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Jika teks deskripsi adalah suatu teks yang berisi pemaparan atau penggambaran atas suatu objek dengan detail. Iya, bagus ya. Jadi saya rasa kalian sudah paham ya mengenai materi pada hari ini ya. Untuk selanjutnya, untuk bahan evaluasi ya, kamu buka LKS ya, halaman 57 sampai 58 ya. Kalian kerjakan di rumah ya. Kalian kerjakan di rumah, nanti hasilnya kalian foto, kalian kirim ke WA grup ya. Ya, kalian foto ke WA grup, kasih nama ya. Setelah itu untuk materi selanjutnya ya, kalian harus belajar, kalian harus membaca di rumah mengenai menyimpulkan materi selanjutnya, yaitu merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi ya. Jadi kalian di rumah harus belajar mengenai merangkum dan menyimpulkan laporan hasil observasi ya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat, tetap belajar ya. Patuhi protokol kesehatan ya, meskipun kalian di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus tetap semangat, tetap belajar ya. Ikuti perkembangan dan pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui WA grup ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Untuk doa, langsung saya persilakan ke ketua kelas untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan sesuai dengan agama kita masing-masing yang dipimpin oleh Mas Udin ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.